Iya, jika tadi sudah disampaikan 3 tips, sekarang lanjut ke Yang tips keempat. yang keempat ya. Iya. Baik, Sobat Nubar, sekarang saya akan memaparkan tips yang keempat bagi sekarang saya akan memaparkan tips yang keempat bagi penulis pemula ini ya. Jadi jangan sampai punya alasan lagi, saya belum punya ide, nah jangan. Saya belum bisa menulis, jangan. Karena ini Nubar Pro selalu memberikan sesuatu hal, kita berdasarkan riset. Itu berdasarkan riset pada komunitas-komunitas kepenulisan, baik itu melalui WA, grup WA ataupun di Instagram ataupun di Facebook, sehingga kita memberikan sesuatu hal, ini loh harus dieksekusi, ini harus disampaikan ilmunya, sehingga penulis-penulis yang belum bisa menulis akhirnya saya udah punya nih amunisinya, saya harus eksekusi menulis. Itu ya Kang ya. Nah, yang keempatnya apa? Hal yang ingin kamu ketahui, maka itu dijadikan sebagai ladang. Ladang apa? Ladang tulisan. Jadi kita misalnya pengen mengetahui apa nih? Saya pengen mengetahui tentang arti persahabatan. Nah, dengan cara apa? Kita pasti punya teman, kan? Punya teman. Dari mulai TK. TK udah lupa misalkan, SD deh gitu ya. SD juga lupa. SMP deh, nggak akan lupa kalau SMP kan. Tapi SD juga nggak akan lupa kalau ada sesuatu hal yang itu bisa terkenang. Itu akan terjadi. Jadi hal-hal yang ingin kamu ketahui, jadikan sebagai apa? Sebagai tema. Misalnya tentang tema persahabatan. Saya punya sahabat nih dari zamannya SD, SMP, SMA, walaupun tidak sekolah sama di SMP, SMA-nya, tapi selalu ketemu misalkan walaupun setahun sekali di hari raya atau hari-hari besar lainnya. Nah, ini jadikan sebagai tema, Kang. Misalnya abadinya sebuah persahabatan. Itu bisa dijadikan tema. Nah, tentang apa? Pengalaman itu tentang persahabatan dengan dia, suka dukanya dengan dia seperti apa, suka menolong dan sebagainya, menyebalkan dan sebagainya, baik itu yang enak ataupun yang tidak enak. Gitu. Baik itu yang kita suka ataupun tidak suka. Itu Kang. Jadi tuliskan aja situ. Jadi dituangkan ya. Dituangkan dalam suatu tulisan. Nah, kalau saya memperhatikan, saya tuh selalu memperhatikan. Dari mulai istri saya perhatikan. Dari mulai kakak-kakak saya, baik kakak ipar atau kakak saya pribadi, atau adik-adik saya memperhatikan. Nah, yang paling dekat saya mungkin dengan ownernya Rumedia, yaitu Ilham. Jadi saya kalau melihat Ilham itu temannya itu Chandra, Dery. Jadi Chandra dan Dery itu banyaknya Chandra sama Dery itu yang paling saya perhatikan. Kalau dia CS-nya luar biasa gitu. Setiap ada hari-hari besar pasti akan ketemu. Ada kesempatan pasti ketemu. Ini luar biasa. Nah, saya pun punya seseorang yang sangat spesial. Dari mulai misalkan dari sekolah SD itu saya ada beberapa orang yang saya kalau ke kampung pasti akan ketemu dengan dia. Kalau dia pas ada. Atau SMP siapa ya? Pasti saya akan menyapanya. Atau SMA pas yang kuliah ataupun yang lagi bekerja pun saya sering. Kalau ke Bandung, saya kan kerja di Bandung dulu ya. Saya suka silaturahim itu ke orang. Jadi ini sebuah pertanyaan. Saya dituangkanlah dalam suatu ide itu. Saya dalam bukunya belum terbitkan, tapi udah beres naskahnya itu. Inspirasi secangkir kopi itu saya udah dituliskan Tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Saya tentang persahabatan semua. Persahabatan dari zamannya SD, SMP, SMA, kuliah sampai yang bekerja. Sekarang ya. Yang di Bandung sampai yang Jakarta saya tuangkan dalam situ. Dalam bentuk sebuah tulisan. Bentar Kang, saya ada di situ nggak? belum ada. Belum ada, Karena oke. itu baru udah selesai tahun 2016 kalau saya udah beres, udah rampung gitu si naskah tersebut, tapi belum, karena saya dulu pernah mengajukan kepada Kang Ilham, Kang Ilham itu ada cover yang tidak dipakai punya orang lain, nggak dipakai, saya minta buat saya aja untuk inspirasi cangkir kopi, tapi udah lupa lagi tuh, udah inilah, tapi naskah masih ada. Ya, simpel banget sih sebetulnya untuk membuat ide dalam menulis. Benar, itu benar sekali Kang Aan. Cukup dari apa yang kita ketahui aja. Jadi kita pengen apa nih? Pengen mengetahui tentang apa? Persahabatan ya. Ada dalam diri kita kok, sudah ada kuncinya di sana, bekalnya sudah ada. Tinggal tuangkan saja. Itu kita misalkan kita berantem dengan sahabat gara-gara apa ya, tuangkan di situ. Solusinya apa? Ada di situ. Solusinya tulis. Sehingga orang yang membaca itu punya manfaat nantinya. Betul. Apa yang kita baca. Itu yang Jadi keempat. kenangan terindah juga ya. Benar dengan someone ya atau somewhere. Oke. Iya. Tadi poin keempat. Yang keempat. Iya. Nah, yang kelima tuh yang mau terakhir. Terakhir ya? Ya, terakhir aja. Oh, terakhir aja. Berarti Yang ada terakhir. 5 ya? Ada 5, iya. Ada 5 tips menemukan ya. ide. Ya, apa itu Kang? Nah, yang kelimanya Sobat Nubar adalah untuk menemukan ide bagi penulis pemula. Apa itu? Ya perbanyak apa? Pengetahuan. Dengan cara apa? Membaca. Kan ada 3 modalnya sebagai penulis itu. Referensi membanyak membaca,
bergaul sama Jalan-jalan. jalan-jalan. Udah gitu aja sih Kang, intinya mah. Ya, jadi penulis itu enak. Kita bergaul seluas mungkin ya. Ingat kita saya bisa kan bergaul dengan dunia maya itu Ya, sekarang kan udah era yang digital ya. Tapi Gampang tidak bagus Kang bagi psikologi kita. Ingat, dunia maya kita misalnya teman beribu-ribu, tapi itu tidak ada simetri. Betul sih. Nggak ada. Jadi nanti ketika ketemu dengan seseorang itu rasa tersinggung itu lebih mendominasi dibanding rasa sosialis kita. Ya, jadi kita orang individualis nanti. Karena apa? Kita biasa dengan menatap layar, ya berkomunikasi dengan hati by hati. Nah, ketika ketemu dengan orang lain itu dengan secara face to face, itu sosial kita itu sudah tidak ada. Kita merasa asing. Jadi kagok juga. Itu akan terjadi dan banyak teman-teman saya yang tadinya orang sosial ketika dia mengurung diri dengan dunia maya, akhirnya ketika ketemu dia kaku. Apa ya akan bicarakan? Nah, gitu. Bingung mau bicara apa ya? Nah, ini karena apa? Bercandanya kan bercanda tidak dengan visual, hanya dengan menggunakan tulisan-tulisan teks seperti itu. Tapi kan berbeda ketika saya bertemu dengan Kang Aan nih, ketemu bercanda, misalnya main pukul, ya bercandanya inilah, itu akan semakin mendekatkan. Berbeda dengan kita bercanda pada dunia maya, itu dia mengartikan salah dengan tulisan tersinggung. Itu akan terjadi. Baper, ya? Iya, itu akan terjadi Kang. Dia itu banyak sekali orang-orang yang baper gara-gara masalah dunia maya. Padahal di dunia nyatanya awalnya dia sebagai humoris dan sebagainya, tapi ketika dia bergaul terlalu lama di dunia maya, sehingga itu yang terjadi penyakitnya itu penyakit individualisme. Jadi dia merasa dia paling benar, merasa dia paling, saya tidak butuh orang lain. Saya sudah bisa dengan saya diri sendiri. Nah, ini adalah harus dijaga. Jadi itu ya poin yang kelima tadi adalah banyak pengetahuan dengan cara bergaul, membaca dan jalan-jalan, travelingnya. Gitu. Jadi bukan asal traveling ya, tapi memberikan sesuatu manfaat. Tetap mudah ya, cuma 5 itu ya Sobat Nubar, sangat mudah sekali. Dalam hal menemukan ide bagi penulis pemula, tadi sudah jelaskan ya, udah paham tentunya. Kalau misalnya kurang paham bisa putar balik, di play ulang. Nah, saya ulangi lagi tadi. Yang pertama, mulailah menulis dengan tema yang menarik perhatianmu. Yang kedua, jadikan pengalamanmu sebagai ide karya tulis. Yang ketiga, cari ide melalui hal-hal sekitarmu. Dan yang keempat, hal yang ingin kamu ketahui jadikan sebagai tema. Dan terakhir atau 5, perbanyak pengetahuan. Seperti itu ya. Terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini. Jangan kemana-mana karena kita bakalan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, untuk pemenang hadiah jam tangan tadi silahkan komen di bawah ini, sertakan emailnya ya, nanti bakalan kita hubungi. Untuk yang belum dapat jangan khawatir karena masih ada kesempatan Kang ya. Benar, masih banyak ya di Nubar Pro. Ada kamera B Pro 5 yang bakalan jadi milik Sobat Nubar. Oke, terima kasih dan wassalam.